adik-adik. Adik-adik semua di rumah sehat kan? Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kakak undang adik-adik berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 66, Mari Puji Tuhan. Adik-adik, dengan sikap sempurna kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, adik-adik semua dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan beribadah kepadamu setelah adik-adik klien kami yang berada di rumahnya. Sertailah ibadah kami dari awal hingga berakhirnya menyastur kedap-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur responsorial kita. Mazmur kita pada minggu pagi hari ini terambil dalam Mazmur pasal 95 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Seperti biasa, Kakak Fransia akan membacakan kalimat yang tercetak keluar. Adik-adik layan di rumah beserta kakak layan pendamping akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam.
Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kita dapat membanggakannya dan melakukan perbuatan. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari masa di padang gurun. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Untuk merespon Mazmur kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 62, Siapa yang Berpegang. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk. Firman Tuhan pada minggu pagi hari ini akan disampaikan oleh Kakak Feby. Untuk Kakak Feby, saya persilakan. Halo adik-adik, shalom. Selamat pagi. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terdapat di 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 12. Jika adik-adik sudah mendapatkan ayat Alkitabnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, semoga kami dapat memulainya dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Berkati juga adik-adik yang akan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan sebagian kebenaran dari firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, semoga hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa hamba-Mu demi Kristus Tuhan kami, sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan dari Alkitab 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12 yang akan dibacakan oleh Kak Firji. Pembaruan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Lalu ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan
700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba di jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpuji Yesus Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik, kakak ingin mengenalkan dengan salah satu tokoh Alkitab. Dia adalah seorang raja. Dia juga adalah keturunan Raja Daud. Namanya adalah Raja Asa. Raja Asa ini sendiri adalah raja yang baik dan hidup benar menurut kehendak Tuhan. Nah adik-adik, Raja Asa sangat sedih melihat keadaan negerinya. Yang paling menyedihkan adalah rakyat Yehuda atau penduduk Yehuda ini sering menyembah dewa-dewa, patung-patung dewa. Bahkan nenek Raja Asa sendiri pun menyembah patung dewa-dewa. Nah adik-adik, pada suatu hari ada seorang nabi yang datang menemui Raja Asa, yaitu adalah Nabi Azaria. Nabi Azaria ini menyampaikan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan Raja Asa dan semua penduduk Yehuda. Nabi Azaria juga mengingatkan agar Raja Asa dan seluruh penduduk kerajaan Yehuda mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, Raja Asa ini diperintahkan oleh Nabi Azaria untuk mengubah sikap dan sifatnya penduduk Yehuda agar mereka dapat mencari Tuhan dan berpaling dari patung-patung dewa, agar mereka dapat bertekun dan tetap taat pada ajaran Tuhan Yesus. Adik-adik, seringkali juga kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Misalnya nih, kita kan saat ini masih ibadah online. Adik-adik pasti kayak rasa malas untuk bangun pagi. Jadinya adik-adik itu kadang tidak ikut ibadah online, ibadah PA. Nah adik-adik, kita harus meniru Raja Asa. Walaupun Raja Asa melalui banyak rintangan, tetapi Raja Asa tetap patuh dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saat adik-adik mengikuti ibadah online, pasti banyak godaan nih, kayak ada mau main game, nonton kokosnya tuh Upin Ipin, kesenangan adik-adik kan. Nah adik-adik, kita tuh harus ibadah online dulu. Jangan kita mau nonton Upin Ipin, mau main game dulu, tidak boleh. Saat hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Jadi adik-adik difokuskan untuk ibadah dulu. Ibadahnya nggak lama kok, paling kayak setengah jam, ataupun kadang nggak sampai setengah jam. Jadi adik-adik harus ibadah dulu, lalu selesai ibadah, baru adik-adik boleh main game, nonton kokos. Jadi adik-adik, kita harus seperti Raja Asa. Walaupun banyak tantangan, rintangan, bahkan keluarganya sekalipun menyembah patung-patung dewa, dia tetap pada pendiriannya dan tetap memuji serta memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita di sini diajarkan untuk kuat untuk melawan rasa malas kita, dan kita harus mengutamakan semua tentang Tuhan. Dan kita tidak boleh melanggar perintah-perintah Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, tetap patuh ya adik. Kok ngeblank? Adik-adik, kita harus tetap patuh ya kita harus tetap patuh sama perintah-perintah Tuhan. Sekian dari kakak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus.
Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini ya Tuhan, karena tadi kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, semoga kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan adik-adik juga dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari untuk mereka patuh dan taat pada perintah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk adik-adik kami. Berkatilah adik-adik di dalam masa pendidikannya pada pandemi ini ya Tuhan, walau baik dalam offline maupun online. Engkau sertai adik-adik dalam kegiatan mereka. Berkati juga orang tua adik-adik yang selalu mendampingi adik-adik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, baik dari pemerintahan yang tertinggi hingga pemerintahan yang terendah. Engkau berkati pemerintahan ini ya Tuhan, semoga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja eklesia yang saat ini dalam masa pembangunan. Engkau berkati para panitia, berkati mereka, semoga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan mereka mendapatkan bantuan-bantuan dari para jemaat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang sakit, dan Engkau sertai mereka. Engkau berkati obat-obat yang mereka minum, semoga mereka dapat sembuh dan dapat beraktivitas kembali seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang yang berulang tahun. Engkau sedang menambahkan umur mereka 1 tahun ya Tuhan. Semoga mereka hidup sejahtera dan selalu dalam lindungan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para pelayan, baik dari pelayan PA, PT, semoga Engkau sertai mereka dan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa hamba-Mu, indahlah doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik layan, kita masuk dalam warta Pelkat PA. Yang pertama akan disampaikan oleh Kak ISK ya. Oke adik-adik, jadi untuk warta kita hari Senin nanti tanggal 21 Maret, adik-adik berharap semua bisa datang ke gereja jam 4 sore. Kita akan buat video untuk Paskah. Sekali lagi, hari Senin tanggal 21 Maret 2022 jam 4 sore kita berkumpul di gereja dan kita akan buat video untuk Paskah. Sekian dari kakak, kembali ke pelayan liturgi Kak Fransia. Oke, selanjutnya adik-adik, untuk minggu depan ibadah kita masih dilaksanakan tetap secara online. Dan adik-adik layan di rumah jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak layan. Dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Dadah.